wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap di rumah aja. Kembali lagi bersama aku Amanda. Di video kali ini aku akan membahas mengenai fungsi dan tujuan dari Wawasan Nusantara, kemudian aspek-aspek yang terdapat dalam Wawasan Nusantara dan implementasi Wawasan Nusantara baik sebagai warga negara maupun sebagai pelajar. Dan video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Oke, sebelum kalian melihat penjelasannya, jangan lupa nih di subscribe ya channel ini. Fungsi Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan rakyat Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok atau perorangan. Aspek-aspek Trigatra atau aspek alamiah. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Indonesia dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Ada 3 faktor kependudukan yang sangat berpengaruh, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal sehingga menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dengan bermasyarakat dan bernegara, dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Aspek-aspek Pancagatra meliputi pertama ideologi, kedua politik, ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang terakhir pertahanan keamanan. Aspek Pancagatra atau aspek sosial terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ideologi merupakan prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, politik merupakan asas, kebijaksanaan, dan haluan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Yang ketiga, ekonomi merupakan kegiatan seluruh masyarakat dalam mengelola kehidupan ekonomi negara. Yang keempat, sosial budaya merupakan kondisi budaya bangsa dan negara dalam mengatasi ancaman budaya dari luar. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan merupakan kondisi kehidupan bangsa dan negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dari segala ancaman. Peran serta warga negara dalam penerapan wawasan kebangsaan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan. Maksudnya berusaha senantiasa menjaga harmoni di masyarakat
demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Maksudnya sedari dini kita harus menanamkan rasa bangga dan cinta kepada tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersikap patriotisme dan nasionalisme. Maksudnya, kita harus memiliki rasa rela berkorban demi negara, baik berkorban waktu, pikiran, maupun lain sebagainya. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan yang ada. Maksudnya, Indonesia itu dikaruniai banyak perbedaan. Untuk itu, kita harus mampu menghargai perbedaan tersebut agar terhindar dari konflik. Adapun peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan takwa. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Yang terakhir, berbudi pekerti luhur dan berdisiplin dalam masyarakat. Oke, tadi kan udah melihat penjelasan dari apa sih sebenarnya fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, kemudian juga bisa membedakan ternyata di dalam wawasan Nusantara ada dua aspek. Yang pertama ada aspek alamiah atau disebut dengan Trigatra yang terdapat 3 poin, kemudian ada aspek Pancagatra atau aspek sosial di mana di dalamnya itu terdapat 5 aspek. Kemudian sebagai warga negara nih kita bisa turut serta dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, bisa sebagai warga negara itu sendiri dan juga sebagai seorang pelajar. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa nih di subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.